الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah Jumat siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, baik buruk seseorang itu tergantung dari hatinya. Ketika hati seseorang itu bersih, maka mata tidak akan melihat kecuali melihat yang baik-baik. Ketika hati seseorang itu bersih, maka tangan tidak akan tanda tangan kecuali tanda tangan yang baik-baik. Ketika hati seseorang itu bersih, maka kaki apapun semua aktivitasnya akan baik. Banyak di antara manusia sekarang ini, mereka lebih menghiasi amalan fisik, mereka melupakan amalan hati. Bukan berarti kita menafikan amalan fisik, bukan. Tetapi kata para ulama, amalan hati jauh lebih penting dari amalan fisik. Kita disibukkan dengan menghiasi amalan fisik, tetapi melupakan amalan hati. Ada 3 golongan dalam sebuah riwayat yang lebih dulu masuk neraka gara-gara tidak memperhatikan amalan hati, melainkan dia disibukkan dengan amalan fisik mereka. Golongan yang pertama
pertama, orang yang berilmu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat apa yang telah kau perbuat di dunia ini terhadap ilmu yang Allah berikan kepadamu? Mereka pun menjawab, aku telah mengamalkan ilmu, telah kusampaikan ilmu, telah kudakwahkan ilmu ini. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kau lakukan itu semua biar dikatakan kiai, dikatakan syekh, dikatakan ustadz. Itu telah kau dapatkan di dunia. Gara-gara tidak memperhatikan amalan hati, mereka sibuk dengan amalan fisik. Yang kedua, orang yang dermawan ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kau perbuat terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu? Aku telah infakkan, sedekahkan hartaku di jalan Allah. Kuhabiskan hartaku di jalan Allah. Kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Kamu dusta. Kau lakukan itu semua dikatakan dermawan, itu telah kau dapatkan di dunia. Gara-gara mengabaikan amalan hati. Yang ketiga, para mujahid ketika ditanya, nikmat apa yang telah kau perbuat di dunia ini? Aku telah berjuang, tumpah darah, pertaruhkan nyawa, membela agama Allah. Kadzabta, kamu bohong. Kau lakukan itu semua biar dikatakan mujahid, pahlawan. Itu telah kau dapatkan di dunia. Gara-gara mengabaikan amalan hati. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, ketika fisik kita sakit, kita bersegera mengobatinya. Itu tidak salah, itu sunnatullah. Tetapi ketika hati sakit, kita membiarkan hati itu. Padahal jamaah sekalian, dalam sebuah hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu, muttafaqun alaih. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu buruk, busuk, maka busuklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal daging adalah hati. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati adalah raja. Ketika hati kita bersih, insya Allah semua aktivitas kita dalam kehidupan di dunia ini akan baik semuanya. Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi 3. Yang pertama, qalbun salim. Yang kedua, qalbun marid. Yang ketiga, qalbun mayyit. Yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang bersih ini mudah melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih ini memiliki akhlakul karimah. Hati yang selamat ini, hati yang bersih ini akan bergetar ketika mendengar nama Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang mukmin ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatum imana, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Setiap hari jamaah sekalian kita mendengar nama Allah,
seluruh masjid berkumandang Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Hati yang selamat, hati yang bersih akan bergetar hatinya. Karena hati yang bersih memahami hakikat penciptaan dirinya di dunia. Dia tahu dunia ini sementara. Dunia ini bukan tempat tinggal, tempat yang ditinggalkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka hati yang selamat, hati yang bersih akan bergetar ketika mendengar nama Allah. Karena hati yang bersih memahami hakikat penciptaan dirinya. Dia di dunia untuk beribadah kepada Allah. Dia tahu dunia pasti dia tinggalkan. Insya Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, memahami bagaimana hakikat penciptaan yang Allah ciptakan untuk dirinya. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini mut-mutan. Ketika mood dia sholat, dak mood dak sholat. Ketika mood baca Quran, dak mood dak baca Quran. Ibadah kepada mood-mutan. Ini hati yang harus diobati. Karena jamaah sekalian, dosa maksiat itu menghalangi taat kepada Allah. Yang menyebabkan susah taat kepada Allah banyak maksiat. Banyak maksiat. Makanan yang haram susah taat kepada Allah, jemaah sekalian. Hati-hati dengan makanan yang haram. Itu yang menyebabkan susah taat kepada Allah. Rumah samping masjid susah taat kepada Allah karena banyak dosa, banyak maksiat. Banyak maksiat, jemaah sekalian. Maka Nabi Muhammad SAW, manusia telah dijamin surga. Dosa sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau beristighfar kepada Allah 71 kali. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa beristighfar kepada Allah. Istighfar adalah membersihkan hati kita. Kenapa susah melangkah ke masjid? Banyak dosa. Subuh kesiangan banyak dosa. Azan berkumandang tidak mendengar, dosa. Setiap dosa nuktoh di hati kita, jemaah sekalian. Semakin sering bermaksiat kepada Allah, semakin banyak nuktoh hitam di hati kita. Inilah menyebabkan hati sakit, sehingga tidak bergetar hati kita ketika mendengar azan berkumandang. Hati yang sakit tidak memahami kain kafan, tidak memahami alam kubur, tidak memahami. Banyak saudara di wafat, mati mendadak, tidak paham dia bahwa dia pasti mati. Maka hati yang selamat ketika ada saudaranya, tetangganya mati mendadak, dia paham muhasabah dirinya, aku pasti menyusul dirinya. Maka mari perbanyak istighfar kepada Allah. Itu salah satu membersihkan hati kita, makanan hati kita, sehingga hati itu sadar, wahai jiwa, kamu di dunia tidak lama. Sebanyak apapun hartamu, kamu akan kau tinggalkan dunia. Maka hati yang selamat, jangan sampai qalbun marid, hati yang sakit. Maka makanan hati, jamaah sekalian, berzikir kepada Allah. Baca Quran itu makanan yang bergizi untuk hati. Mari perhatikan hati kita. Beri makanan yang bergizi untuk hati kita. Jangan sampai kita disibukkan makanan bergizi hanya untuk fisik kita, tetapi hati kita lupa makanan bergizi. Baca Quran, berzikir kepada Allah. Itulah makanan hati kita. Yang ketiga, ketika hati qalbun marid, sehingga tidak diobat-obati, menjadi qalbun mayyit, hati yang mati. Hati mati ini adalah tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang halal haram tidak tahu lagi. Ini hati orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzir yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala ushawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya
orang-orang kafir sama saja bagi mereka kaum Muhammad beri peringatan tidak beriman kepada Allah. Allah mengunci hatinya, pendengaran Allah telah akan kunci hatinya, dan yang akan mendapat azab yang sangat berat. Kaum muslimin sedang diumat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan hati kita. Kita beri hati kita makanan yang bergizi dengan perbanyak istighfar kepada Allah, baca Quran, insyaallah hati kita selamat. Barakallahu li wa lakum fi ghadin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.